yang dulu istilahnya ada praktikum individu. Padahal sebenarnya cuma cuma soal-soal yang dikerjakan secara soal-soal penyelesaian yang kita kerjakan dengan MATLAB. Jadi pakai untuk metode step variable feedback, untuk metode desain desain observer itu semua bisa diselesaikan dengan MATLAB. Eh, Terus dengan soal-soal ini juga optimasi nanti yang ini semuanya diselesaikan dengan MATLAB. Jadi ada soal kan, diberikan soal terus kalian apa kerjakan dengan MATLAB. Tapi tak tahu ini keburu nggak ya? Ah, oke. Optimasi sistem kontrol. Jadi sebelum masih kita masuk pendahuluan, kita memperkenalkan dulu penggunaan optimasi dalam sistem kontrol. Ya, optimasi. Jadi karena sudah belajar kemarin ada dua desain, desain konvensional sebenarnya itu ya, desain dengan full order observer atau full placement dan desain observer yang sama-sama sebenarnya mencari penguatan atau gain. Ya, kalau di stack variable kita cari K, kemudian kalau di eh, observer kita juga cari K, tapi kita ganti dengan KE. KB Ibu, Hmm, kenapa? belum belum berubah share screen-nya Ibu. Oh iya, belum berubah share screen-nya. Berarti Bu belum share. Saya kira sudah share. Sebentar. Tidak mau. Hmm. Terus, jadi sudah mi semua saya kasih anu ya. Ada mi semua materinya di sekolah ini. Udah berubah share anunya tampilannya. Udah, Sudah. Bu. Oke. Eh, Lanjut ya. Jadi tadi kita sudah belajar desain eh, kedua desain konvensional tersebut atau fundamental tersebut. Kemudian waktu itu sebenarnya banyak jawabannya. Kenapa banyak jawabannya? Karena eh, kita kan menentukan desain kutub-kutub yang kita inginkan atau desain nilai eigen yang kita inginkan. Ah, itu kan boleh Ibu kasih angka apa saja sebenarnya. Nilai apa saja yang penting apa? Yang penting apa? Yang penting dia kutub-kutubnya itu berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Ibu pernah singgung kan, saya bilang kalau desain ini yang penting dia ampu kontrol, kemudian Ibu berikan soal eh, kutub-kutubnya berbeda-beda untuk setiap anak boleh. Jadi kalau yang 36 boleh soalnya berbeda-beda untuk karena tak terhingga sebenarnya tak terhingga karena angka itu kan 0 sampai tak terhingga. Yang penting dia tidak sumbu realnya harus di sebelah kiri sumbu imajiner atau minus ya. Jadi kalau kita kasih lagi angka lain atau nilai yang lain, maka pasti nilai kaya pasti berubah lagi. Jadi eh, kalau akan mendapatkan nilai K sesuai dengan nilai eigen atau kutub-kutub yang diberikan gitu atau diinginkan gitu. Kemudian itu juga untuk desain observer sama ya sama. Kemudian di sini kemudian diperbaiki lah, bukan diperbaiki lah, dioptimalkan. Dari sekian banyak solusi itu, yang mana yang terbaik? Dari sekian banyak titik-titik yang bisa diberikan, yang mungkin diberikan, mana sih yang eh, paling pendekatannya paling baik?
mau pendekatannya dari segi cost-nya atau dari segi waktunya atau errornya yang terbaik dari sekian banyak itu. Maka itu sebenarnya diselesaikan dengan cara matematis sebenarnya untuk mencari digabungkan antara kontrol dan eh, matematika orang MIPA ya. Matematika jadi menciptakan rumusnya itu sebenarnya orang MIPA untuk rumus optimasi. Orang matematika lah saya bilang. Kemudian itu digunakan untuk sistem kontrol. Pendekatan maka dikatakan optimasi sistem kontrol. Nah, jadi caranya bagaimana kita harus memilih sebenarnya mana yang paling kita inginkan. Ini seperti itu. Misalkan kalau kita inginkan plan itu errornya ya, yang diutamakan, maka dioptimalkan di sisi errornya. Bagaimana sistem itu menghasilkan error yang paling sedikit atau yang lain boleh. Eh, jadi kita harus dulu menentukan tujuannya. Tujuannya seperti apa, baru kita menentukan titik optimal terbaik yang paling baik dari banyak titik-titik tersebut. Ya, eh seperti seperti sebenarnya itu latar belakang ya, latar belakang dari adanya optimasi. Karena tadi terlalu banyak titik yang bisa bisa kita gunakan. Nggak kelihatan. Titik-titik tersebut biasanya kan pasti sudah stabil. Kenapa stabil? Karena dia berada di sebelah, sebelah kiri sumbu imajiner. Tetapi mas kita masih inginkan tujuan lainnya kan? Tujuan lainnya, misalkan tadi errornya kah atau waktu untuk mencapai steady state-nya lebih singkat, misal itu tujuan utamanya. Nah, maka pendekatan optimisasinya itu juga berbeda. Jadi kalau di sini dikatakan tujuan dari suatu teori kontrol optimal yaitu untuk menentukan sistem kontrol yang akan menghasilkan proses sesuai dengan batasan atau spesifikasi sistem dan pada saat yang bersamaan akan meminimumkan atau memaksimumkan beberapa kriteria performansi. Jadi nanti akan muncul kriteria performansi. Itulah kriteria yang ingin kita minimumkan atau kita maksimumkan. Kalau performasi yang kita inginkan adalah errornya, maka pasti yang kita inginkan adalah error yang minimal kan. Kalau kita inginkan waktu, berarti waktu juga yang minimal. Kira-kira apa yang maksimal? Mungkin kalau maksimal itu dimasukkan di optimasi bukan kontrol mungkin, tapi mungkin di bidang lain misalkan bagaimana menghasilkan produk yang semakin sebanyak-banyaknya. Berarti secara model matematis itu kriteria performansi adalah memaksimalkan, bukan meminimalkan. Jadi atau yang lain misalkan, tapi kalau di elektro, kalau kita bilang energi, energi yang dibutuhkan ya pasti juga kita pasti mencari energi yang paling minimal, kan? Energi atau daya yang dikeluarkan untuk uh, menjalankan sistem tersebut selalu kita menilai yang paling minimal atau ada yang paling maksimal ya. Seperti itu mungkin. Kemudian prinsip utama dari teori kontrol berbasis prinsip optimalitas yaitu jika solusi optimal untuk masalah kontrol melewati suatu titik transisi. Secara ini pendekatan matematisnya ya, jadi orang matematika bikin seperti ini. Maka solusi optimal untuk masalah kontrol yang berasal dari titik awal menuju titik akhir adalah merupakan kelanjutan jalur yang sama dengan titik transisi. Jadi misalkan ini semua titik-titik yang mungkin, titik-titik yang memungkinkan.
Nah, maka yang di, dipilih adalah titik yang paling, dia akan memberikan kita titik yang paling optimal untuk menghasilkan output sesuai tujuannya, sesuai tujuan yang kita inginkan. Kemudian formulasi masalah kontrol optimal. Untuk kontrol optimal ya kita sudah gabungkan dengan model kontrolnya, maka biasanya disimbolkan dengan U. U itu kan juga sinyal kontrol ya, tapi untuk optimal kita bedakan, berarti sinyal itu adalah sinyal yang paling teroptimal itu dengan tanda apa ini, bintang, di mana lambang ini menyatakan kondisi yang paling optimal dari eh, banyak kemungkinan yang akan menggerakkan pen dari kondisi awal menuju kondisi akhir dengan beberapa batasan kontrol dan keadaan state, di mana pada waktu yang bersamaan akan mengoptimalkan indeks performa tadi yang saya cerita, indeks performa atau kriteria performansi. Kita sebut dengan J, simbolnya biasanya itu pakai J. Nah, ini juga ada batasan kontrol ini. Ini juga yang untuk menyelesaikan masalah optimasi ada batasannya. Jadi selain ada tujuannya, kita mau optimalkan apa sih? Ada juga batasan rentang dari rentang berapa sampai rentang berapa. Dari situlah yang yang kita ingin optimalkan. Jadi tidak sampai nol sampai tak terhingga. Ada batasannya. Kalau kita mau menggunakan eh, optimasi ya, optimalisasi. Jadi formulasi masalah kontrol optimal terdiri dari yang pertama deskripsi model matematis dari sistem yang akan dikontrol. Uh, kita buat dulu model matematis yang tentu saja untuk menggambarkan sistem bisa dibuat dalam model matematis apa? Farhan? Oh Farhan, ada ke Farhan? Farhan? Mana Farhan? Ada Ibu. Ah, saya tanya kamu Farhan. Untuk deskripsi suatu sistem kita buatkan dalam model matematis itu biasa kita gunakan apa? Yang sudah dipelajari? Ada berapa model kamu biasa gunakan? Ada sistem nih, dimodelkan. Nah, model apa yang biasa kamu gunakan? Bukan pakai diferensial Ibu. Diferensial. Bisa. Terus, itu, model diferensial. Yang diajarkan yang paling baru-baru model apa? Oh, state space Ibu. Space, ya. Boleh pakai itu model diferensial. Kemudian kita juga bisa dalam model fungsi fungsi alih. Asalnya juga dari diferensial kan. Jadi model fungsi alih, eh, kemudian model space itu. Jadi boleh pakai dua-duanya. Boleh pakai salah satunya maksudnya. Kemudian deskripsi dari tujuan proses yang harus dikerjakan. Jadi setelah kita dapat modelnya, maka part yang kedua tadi tujuannya. Duh, spesifikasi kemudian bisa ditambahkan spesifikasi dari indeks performanya, ya. Kemudian yang berikut adalah persyaratan kondisi batas yang tadi Ibu maksudkan bahwa ada batasan constraint-nya. Jadi kalau dari segi angka ada range di mana daerah-daerah yang di dalam daerah itu yang kita optimalkan, titik-titik dalam range itu yang kita cari yang paling optimal. Jadi di sini dikatakan indeks performa atau kinerja adalah optimal berarti melakukan suatu proses pekerjaan dengan cara solusi yang terbaik dengan sudah dioptimalkan. Tapi ada beberapa contoh di sini kita akan dapat mengklaim suatu sistem itu apa? Mengklaim untuk sistem yang tidak akurat. Jadi shiftnya tidak akurat nih. Tetapi kita tetap katakan optimal
Karena misalkan biaya produksinya murah, cost-nya lumayan dengan cost. Um, Walaupun dia tidak terlalu akurat, kalau tujuan utama kita adalah menghasilkan biaya produksi yang murah, nah itu namanya bisa kita katakan optimal juga, tapi dalam segi biaya produksi atau dalam segi mudah dirancang bangun atau didesain. Namun sebaliknya suatu sistem yang presisi atau elegan elegan bisa dibilang tidak optimal karena terlalu mahal biayanya dan pengembangannya memakan waktu sangat lama. Ini ketika kita mengatakan suatu optimal tergantung tadi tujuan yang ingin dicapai. Kemudian indeks performa itu dilambangkan dengan J, bisa bisa J itu kita minimumkan atau kita maksimumkan. Sama itu tadi ya, sudah semua. Kemudian di sistem kontrol untuk membuat suatu kontrol optimal, maka tetap ada sinyal kontrol yang diberikan kepada plan dan 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 sinyal kontrol inilah yang menghasilkan ini apa nilai yang paling optimal atau hasil yang paling optimal. Oke, saya lanjut. Ini lagi beberapa masalah kalau masih pengantar juga masalah kontrol optimal. Nah, di sini batasan atau untuk optimasi kontrol untuk bahan bakar. Optimasi ini berhubungan dengan cost sebenarnya nih. Jadi energi bahan bakar atau energi ya. Jadi eh, sudah diturunkan. Jadi misalkan pada masalah pesawat ruang angkasa, di mana penggeraknya adalah sebuah mesin mesin dorong roket yang besarnya sebanding dengan laju pemakaian bahan bakar. Jadi untuk meminum, kalau kita tujuan utamanya adalah untuk meminumkan, ini fungsi minimum juga, maka tujuannya seperti ini. Indeks performanya dimodelkan, tujuannya adalah untuk mengminimalkan bahan bakar yang di, yang digunakan. Ini, aduh, nah ini semua model-model, cuma contoh-contoh ini ya, contoh-contoh model-model matematis yang bisa digunakan untuk kriteria performansi. Nanti ada istilah nanti Ibu jelaskan matriks definite positif dan matriks definite semi semi definite positif. Kalau karena di matematis kontrol ini, optimasi ini ada diperkenalkan jenis matriks baru yang tidak pernah kita dapat. Mungkin kalau orang matematika mungkin sudah dapat, tapi kalau kita belum pernah dapat waktu belajar aljabar linier mengenai matriks ataupun matematika diskrit. Jadi namanya matriks semi definite positif dan definite positif. Pernah dengar? Pernah dengar matriks begitu? Atau saya pernah dengar matriks definite positif dan matriks semi definite positif? Pernah dengar? Udah, Ibu. Belum kan? Makanya nanti akan dijelaskan karena pemakaian matriks itu digunakan pada dalam optimalisasi sistem sistem kontrol. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, misalkan kita mau optimasi waktu ini. Jadi bagaimana kita merancang sinyal kontrol yang tujuan akhirnya adalah untuk mencapai uh, waktu. Berarti kalau waktu berarti tidak ada yang minimal ya. Atau adakah fungsi yang memang menghasilkan fungsi maksimal selain masalah produksi. Seperti ini ada 3 buah trajektori warna merah, warna putih, dan warna biru. Warna merah, warna hitam, dan warna biru. Di sini sesuai dengan trajektorinya. se- eh, dari 3 buah trajektori ini, jadi trajektori itu jalannya sistemnya berjalan. Kalau menurut Hafiz, Hafiz ya,
paling bagus yang mana, Fis? Dari ketiga trayektori ini, kalau disuruh milih secara paling bagus yang mana? Hafiz Atalah, Iya Bu, ada Bu. ada ya? Menurut Hafiz bagaimana? Kalau tujuannya adalah mencari optimasi untuk kontrol dari segi T. T itu waktu. Ada tiga Kalau menurut saya Bu kayaknya warna merah Bu. merah ya. Mm-mm. Kenapa merah, Fis? Ada alasannya pasti kau pilih. Hmm? Kalau kulihat dari gambarnya Bu, Mm-mm. kalau di sini kalau dilihat dari grafik aliran sinyalnya itu kayak lebih eh eh, lebih mm, Lebih apa, Ki Hafiz? Halo, Hafiz? kayak Bu. Cuman susah dijelaskan Bu. Kalau ya, Menebak-nebak kok kapal. tidak Bu. Kalau yang ku yang ku tangkap dari Bu, kalau yang warna merah ini grafiknya lebih kayak sedikit ki gelombang yang muncul di dalam grafiknya itu Bu. Kalau yang warna biru kayak lebih kalau yang biru kan kalau dilihat dia dari naik ke atas turun itu lebih kayak apa gitu. Kenapa paling bukan bukan hitam? Kalau kau bilang kau mau yang sedikit anunya, osilasinya. Kan hitam itu sedikit satu ji puncak, tapi puncaknya ke bawah. Kalau merah ada berapa puncak nih? Satu, dua, tiga, ya, dua. Kalau biru memang banyak berosilasi. Oke, kita coba cari pendapatnya siapa ya? Perempuan. Aduh, tadi siapa itu namanya? Nadifa, bukan Nadifa. Oh, Nadifa, ayo Diva. Diva, apa kabar Diva? Bu, baik, Bu. Kalau Diva pertama pendapatnya dengan Haris atau gimana? Punya pendapat sendiri. Em, Kalau saya mungkin hitam Ibu yang lebih cepat karena kalau dilihat dari gambarnya, em, dia overshootnya itu lebih lebih Kurang. minim. Iya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Siapa lagi yang ibu apa namanya dulu di kepala aku? Siapa apa namanya? Toti. Toti. Iya Bu, Apa kamu Toti? Biru mau kamu Toti karena yang biru Bu. biru Iya karena Bu, semua sudah jadi tiga orang ini beda-beda. Apa rasanya Toti? karena kayaknya lebih cepat Bu, lebih Oh, cepat stabil Bu. oke. Dari tiga mahasiswa, tiga juga jawabannya beda-beda. Apa yang paling benar? Yang terbenar adalah yang Biru Ibu. biru, betul. Kenapa? Karena tujuannya adalah meminimalkan waktu. Mungkin kamu bisa tidak bisa melihat itu. T-nya itu biru cepat dibanding T-nya merah dibanding T-nya hitam. Perhatikan tujuannya. Kalau memang tujuannya ingin mengurangi overshoot, ya cocok yang tadi warna hitam. Tapi karena tujuannya adalah mau mengurangi waktu dia mencapai stabil, jadi dia cepat stabil lah ceritanya. Nah, maka tentu saja kita pilih warna biru. Ya, paham ya? Bisa kelihatan nggak biru cepat stabil? Di sini dia sudah stabil, dia nggak bisa ibu nggak bisa kasih lihat karena nggak nggak bisa. Ini kelihatan nggak goyang-goyang anunya?
ininya. Iya, kelihatan Ibu. Kelihatan J. Oh, berarti cocok. Berarti ini kan di sini dia sudah stabil si biru. Kalau si merah di sini baru stabil. Kalau apalagi hitam di sini baru baru stabil. Begitu kira-kira analoginya ya. Kemudian untuk apa ini? Salah satu lagi contoh untuk error. Nah, kita pakai tanya orang satu, tanya lagi. Yang ada di depanku ini adalah eh siapa nih? Aidin. Aidin Naufal Ohorella. Aidin juga sama pertanyaannya, Aidin. Jadi kamu sudah dapat gambaran dengan pertanyaan apa dengan yang tadi. Untuk yang ini, mana yang paling baik, Aidin? Ada orangnya. Waktu saya sebut-sebut baru, maksudnya ada di namanya tapi orang yang tidak ada. Kita kalau online seperti itu, tidak ada orangnya nih, Aidin. Ya, tidak apa-apa salah ya. Salah gitu berarti proses belajar. Nggak ada Aidin. Terpaksa perempuan lagi. Fatira. Ada nama Fatira? Iya, Fatira. Bu. Ada Fatira toh namanya? Iya, ada. Ah, Fatira. Oke, Fatira betul Fatira yang balon bagus yang mana Fatira? Yang warna hitam, Ibu. Yang warna hitam. Kenapa ada Fatira? Karena sesuai yang dijelaskan tadi sama Nadifa, Ibu. Overshootnya yang paling sedikit. Porsinya paling sedikit. Ya. Kalau adalah nama lain, pendapat lain siapa nih? Pendapat lain siapa? Esra, Esra, Esra. Apa Esra sama dengan Fatira? Esra ada? Tunggu tak lihat. Esra tadi ada nggak? Apa memang tidak ada orangnya? Hmm? Tidak ada orangnya. Esra Riman. Tidak semuanya muncul di layarku. Ini tidak semuanya muncul di layarku. Nggak ada Esra. Tadi. Sekarang ini nih siapa nih? Duh, nggak ada namanya lagi. Muhammad Abian Hisrian. Muhammad Abian. Ada Abian? Ada Abian? Hmm, Bidang misalnya saudara juga. Kenapa ini masih bisa dipanggil tak? Tidak muncul-muncul suaranya. Misal Portilangi. Misal Patilangi. Hmm? Mau di absen ulang nih. Iya, iya Bu. Kalau dipanggil ke buat kamu nyaut kok. Ibu, tahu ya, Ibu, Hmm. Muhammad Abian itu bukan mata kuliah ini. Hah? Apa aku bilang? Apa tadi? Muhammad siapa? Abian? Muhammad Abian Rizkian. Ini ada sih namanya. Muhammad Abian. Ada kan anak tega namanya Muhammad Abian? Ini ada sih di depan depan layarnya Ibu ada namanya Muhammad Abian, Isrian. Ada orang itu kah? Ibu sampai sekarang belum bisa hafal semuanya ya. Tapi berusaha lah Ibu hafal. Misal dulu, misal. Mati lagi. Iya Bu. Betul nih, jawabannya Fatira. Kalau kamu pendapatmu apa misal? Eh, Kalau saya mungkin jawabannya hitam Bu. Hitam, sama-sama hitam ya. Apa alasannya? Misal, apa alasannya? Nggak boleh langsung menebak begitu saja. Tunda ada alasanmu. Tadi alasannya Fatira karena nggak apa tadi? Opportunity cuma satu, Bu, gitu katanya. Apa tadi Fatira itu ya?
Sama Ji kurang lebih Bu. Sama. Ah, anu, Afrial, Ivan Pratama. Apa apa jawaban apa ada pendapat lain apa Afrial? Hitam juga di saat kompak semua hitam. Kenapa Afrial? Mm-mm, mm-mm. Oke, udah dari 3 jawaban semuanya hitam dan akhirnya memang jawabannya adalah hitam. Dan alasan yang paling tepat tadi Afrial ya. Karena kenapa? Errornya paling kecil. Ini kan mengenai error. Yang kita inginkan pada tujuan optimasi ini adalah meminimalkan errornya. Dari segi gambar, kalau ini yang lurus ini adalah set point yang XD, 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 maka yang mencapai ini semua sudah stabil, ini keadaan sudah stabil, ini sudah stabil, sudah rata terus sampai sampai tak terhingga, maka tentu saja yang paling kecil errornya artinya jarak dari garis putus-putus ini adalah yang paling nol atau paling dekat ada tentu yang merah. Kalau ini kan agak jauh, ya ada error di sini. Kemudian apalagi yang merah lebih lebih besar errornya dari garis putus-putus ini loh yang putus-putus. Itu garis set point. Artinya kalau set point itulah nilai yang kita inginkan pada saat dia kondisinya sudah steady state. Dan kalau yang hitam ya pas-pas Ki. Boleh dikata errornya nol, ya. Gitu. Tidak melihat apakah ada cepat steady state atau tidak, tapi cuma melihat eh, kalau yang cepat steady state ya warna biru karena di sini dia sudah steady state sebenarnya di sini sudah rata terus kan. Cuma dia rata tapi jauh Ki, hasil dari jauh dari hasil yang kita inginkan. Dia cepat stabil tapi errornya tinggi. Maka kriteria performansi itu sebenarnya terbaik itu adalah dia juga errornya sedikit, kemudian juga cepat stabil. Nah, nanti itu makanya itu nanti kita pernah belajar untuk eh, menggabungkan itu pakai kontrol apa, ada beberapa macam kontrol. Kalian sudah belajar perancangan sistem pengendali? Oh belum, nanti pelajaran berikut ya. Ah, tiga-tiganya kita kita mau dia bagus semua, mau errornya bagus, terus cepat steady state, kemudian apalagi itu sedikit overshootnya, atau bukan sedikit tapi overshootnya tidak tinggi. Sebenarnya masalah sedikit atau banyak overshoot tidak masalah, yang penting eh, jangan ada overshoot yang terlalu tinggi, gitu. Itu berbahaya kalau ada overshoot terlalu tinggi. Artinya ada lonjakan seperti seolah-olah ada lonjakan tegangan yang bisa merusakkan alatnya ya, sistemnya. Oke, kemudian ini yang terakhir adalah energi minimum. Inilah sebenarnya eh, apa namanya akan kita yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi kriteria kinerja yaitu meminimumkan luasan atau area di bawah eh, trajektori tersebut. Daerah trajektori ini seperti ini, namanya ini. Ini daerah yang kita ingin minimumkan. Dan oleh eh, mulai dari state awal ini yang saya bilang ada daerah batasannya yang atau constraint-nya yang harus kita lihat dari mana sampai mana yang ingin sebenarnya kita mau optimalkan. Ya, ini sudah ini rumusnya sebenarnya. Ini atau ini ada dua. Kalau ini dalam bentuk sigma, kalau ini dalam bentuk kuadratik. Nah, di mana Q adalah matriks bobot dengan nilai semi-definite positif. Ini yang akan nanti kita gunakan sebenarnya sama sih sebenarnya, ya. Cuma ini dalam apa ya model
persamaan. Kalau ini dalam model apa? Matriks. Dia gabungkan ini sebenarnya. Sama aja ya. Kemudian pada dasarnya kalau energi yang diminimalkan, apakah itu nanti hubungannya dengan energi listrik ataupun hubungannya dengan tadi produksi bahan bakar. Pokoknya ada hubungannya dengan cost. Maka dia akan bagaimana dia akan meminimalkan daerah di bawah trajektori tersebut. Oke, sudah ya. Jadi nanti akan kita pelajari untuk seterusnya adalah yang mana? Yang ini. Nanti akan kita kenal dengan istilah optimasi sistem kontrol dengan cara LQR atau linear quadratic regulator. Karena kita pakai nih yang kuadratik yang mana sih? Yang ini, X transpose dan X yang ini. Ini kan X dengan X, kemudian X kuadrat, mirip dengan ini. Cuma satu ditranspose, satu tidak ditransport. Kemudian ada muncul matriks Q. J-nya ini adalah kriteria informasi meminimalkan cost atau energi yang digunakan. Kemudian ada nanti, ini akan kita lanjutkan. Nggak usah lagi dari mana ini Bu, nggak usah. Kita cuma tahu rumusnya saja karena orang matematika sudah memberikan kita rumus untuk meminimalkan energi itu kita menggunakan cara error kuadratik. Error kuadratik ya. Linear quadratic regulator nanti. Kemudian enggak usah ini sekarang. Matriks Gramian dan definite ini tambahan di sebenarnya karena akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan matriks Gramian definite. Tidak, ini ulang-ulang aja. Ada definisi seperti ini untuk menyatakan apakah dia Gramian atau tidak. Matriks Gramian bisa juga matriks semi definite positif dan matriks Gramian yang non singular, artinya determinannya tidak sama dengan nol atau disebut juga dengan matriks definite positif. Ada yang mencari pakai determinan, ada juga yang pakai cara eigen. Nilai eigennya, dicari nilai eigennya. Karena udah bisa cari nilai eigen kan? Dalam suatu matriks A misalkan yang kemarin mencari nilai eigen. Jadi kalau udah tahu mencari nilai eigen, maka dikatakan dia semi definite positif kalau eigennya itu adalah non negatif. Jadi ada beberapa cara ya. Cara pertama, cara kedua, cara ketiga sama aja semua, tapi mau pakai yang mana terserah. Yang paling mudah mencari eigen. Nah, kita sudah belajar kemarin bagaimana mencari eigen. Yang mana itu mencari eigen? Yang mana mencari eigen? Yang pol-polnya Ibu, Pol, betul. determinan Ibu. Pol itu sama dengan nilai eigen. Jadi kalian sudah dianggap sudah ya. Jadi kalau sudah, berarti kalau eigennya itu dikatakan dia semi definite positif matriks A-nya, kalau dia eigennya adalah non negatif. Non negatif maksudnya apa sih? Jadi tidak positif, kan? Tetapi bisa nol. Karena nol itu juga non negatif. Sedangkan kalau dia dikatakan definite positif, berarti semua nilai eigennya adalah positif. Cuma beda kata semi. Jadi ada definite, ada indefinite. Nanti kita lihat apa itu indefinite. Perbedaan antara kata definite positif dan semi definite positif cuma pada nilai eigen. Kuncinya kalau semi berarti ada nol. Eigennya ada nilai nol. Dan tidak boleh positif. Tapi sama juga untuk definite positif terus tidak boleh ada negatif. Ya, eigennya nggak boleh ada negatif. Kalau dia definite positif berarti dia semua eigennya adalah positif. Nggak nol.
Kalau ada 0 berarti dia semi. Itu aja bedanya ya. Kemudian bisa juga cara ketiga menentukan dia matriks positif definite atau semi adalah dengan mencari determinan minor utamanya. Jadi determinan minor utamanya itu adalah non negatif, artinya tidak boleh negatif. Kalau dia non negatif, dikatakan dia semi definite positif. Kalau dia apa lagi? Determinan minor utamanya positif, maka dia dikatakan definite positif. Ini kata non negatif sebenarnya mau menunjukkan bahwa dia positif dan nol ya. Sebenarnya maksudnya itu. Non negatif dia positif dan ada nilai nol. Nah, sekarang penentuan determinan minor yang mana maksudnya itu determinan minor? Nah, boleh pakai cara 2, boleh pakai cara 3. Ada contoh supaya lebih jelas kalau kita pakai contoh. Ini adalah model kuadratik. Jadi XY A, tadi kan modelnya kan X transpose Q X. Antara ini dan ini itu kuadratik, cuma satu ditranspose. Ini A-nya. Ini matriksku ini dikatakan matriks dalam bentuk quadratic form. Kalau dia mengikuti model seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah itu definite positif atau bukan? Ini ada beberapa contoh untuk kita ingin menyelidiki apakah dia definite positif, apakah dia semi definite positif, ataukah dia undefinite. Sebenarnya ada definite negatif, tapi nggak usah dijelaskan itu, tapi karena tidak kita packaging. Kalau di matematika boleh. Ada juga namanya definite negatif. Yang kita cari cuma yang matriks definite positif atau matriks semi definite positif. Oke, untuk soal A, B, C, D, E. Ada 5 matriks yang disuruh kita selidiki pakai cara 2 dan 2 atau pakai cara 3 mencari eigennya saja atau mau mencari pakai cara determinan minor. Sudah ada jawabannya ya. Untuk soal pertama, matriksnya 5, 3, 3, 6. Nilai eigennya ini. Jawabannya adalah 8,54 dan 2,46. 2,46. Bisa dapat ini? Gimana caranya ini? Hmm? Bisa? Kok dapat ini? Eigennya 8,54 dan 2,6. Berarti eigennya positif. Dua-duanya order 2. Berarti polnya juga ada 2. Maka dia, halo, halo, positif. Dua-duanya positif, maka dia disebut dengan definite positif. Definite positif. Karena eigennya positif. Kemudian model persamaan kuadratiknya ini. 5x kuadrat tambah 6xy tambah 6y kuadrat. Dari mana ini Bu? Bagaimana? Dari sini. Ya, karena nggak usah menulis ya. Jadi kalau anggap saja ada xy, kemudian masukkan a ini, kemudian xy-nya di matriks kolom, matriks baris, kemudian a-nya ini ganti, kemudian matriks kolom xy. Maka kalau dikalikan itu dia akan menjadi sebuah persamaan kuadratik seperti ini. Namanya dikalikan ya, dikalikan ini kali A soalnya, kemudian kali ini, maka dia akan jadi seperti ini. Namanya persamaan kuadratik. Kalau uh, mau menggampangkan, nggak usah dilihat saja ini. 5, ini unsur X, X kuadrat, kemudian 6xy, tambahkan ini dan ini,
XY itu dari mana, Bu? Dari ini 3 tambah 3. Kemudian 6 ini dari mana? Dari sini. Nah, sebenarnya kalau kalian kali sama hasilnya. Cuma supaya Ibu percepat saja, nggak usah kali-kali. Langsung ulang. Bagaimana model persamaan kuadratiknya ini? Nah, langsung aku bilang 5x kuadrat jumlahkan ini baru 6y kuadrat. Karena dia ada apa ada juga. Kemudian soal kedua ya. Soal kedua minus 5 3 6. Nah, dicari eigennya didapatkan 6,76 dan minus 5,76. Wah, ini ada yang negatif. Kalau dia dikatakan definite, semi definite positif, cuma harus 0, nggak boleh negatif. Dia non negatif. Maka dikatakan nanti matriksnya adalah matriks indefinite atau bukan definite. Indefinite atau bukan definite. Karena eigennya ada yang negatif. Kemudian yang contoh ketiga lagi. Oh ya lupa, Ibu lupa. Jadi berapa persamaannya ini? Persamaan apa yang namanya itu? Persamaan kuadratiknya menjadi kok kayak tadi ini. Apa di sini? Minus 5x kuadrat Tambah. ditambah 6xy tambah 6y kuadrat, Ibu. Nah, betul. Itu dikatakan dia indefinite atau undefinite. Tidak definite. Lalu soal ketiga. 8, 2, 4. Didapat nilai eigen adalah 0 dan 10. Nah, ini. Eigennya ada yang 0. Tetap dia 2 hasilnya ya. Karena matriksnya 2 kali 2. Berarti eigennya ada 2. Kalau 3 kali 3 soalnya ya 3 juga eigennya. Nah, ini kalau ada 0, maka dia dikatakan semi definite positif. Ini cuma kata semi aja. Tambah kata semi. Karena ada 0. Salah satunya 0. Pokoknya kalau 3 kali 3 pokoknya ada nolnya berarti dia sudah semi definite positif. Maka bentuk persamaannya kan 8x kuadrat tambah 4 tambah 4xy tambah 2y kuadrat. Lanjut yang ketiga ini. 3 anunya. 3 kali 3 didapatkan eigen 0, 0, 1. Maka kembali dia adalah semi definite positif. Pokoknya kalau ada angka 0, maka dia langsung semi. Apa model anunya? Model apa lagi? Nah, walaupun dia kali 3 kali 3, model persamaan kuadratiknya adalah x kuadrat, bukan x pangkat 3. Ingat, walaupun dia 3 kali 3, tetap dia namanya x kuadrat. Kemudian yang berikut lagi ini 3 kali 3. Nah, ini contoh 1. Contohan lagi. Dapat eigen 1, 4, dan 3. Nah, semuanya positif, maka dia adalah definite positif. Dan bagaimana model persamaan kuadratnya? Coba perhatikan. Yang ini 3x kuadrat, kemudian dari mana minus 2 ini? Minus 2, minus 1 tambah minus 1, minus 2. Kemudian yang ini, yang bagian y kuadrat. Kemudian yang bagian ini, minus tambah minus yz, minus 2yz. Kemudian ini 3z kuadrat. Bisa? Dia matriks simetri. Ini bukan. Kalau ini yang matriks simetri. Jadi ini dengan ini XY, ini dengan ini YZ. Kalau sini ibu kasih angka di sini yang 0 ya.
Misalkan satu-satu. Jadi angka ibu ganti satu, ini ibu ganti satu. Maka di sini apa tambahannya? 4Y kuadrat, Ibu. Udah pada 4. Ini satu, ini satu. Ada angka satu di sini, ada angka satu di sini. Di sini bertambah menjadi, ada tambahnya tuh kan ada tambah menjadi apa kira-kira? Hmm? Kalau ini YZ, kalau ini 2, kok satu tambah satu kan tambah ya? XZ, X dengan Z. Jadi kok satu sini XZ, 2 XZ. Bisa enggak? Hmm? Di sini mungkin di tengah-tengah, baru tahu di tengah-tengah. Jadi ada 2 XZ. Kalau ini satu. Jadi ketemu X dan Z. X ini kemudian di kolomnya dengan Z. Oke, itu caranya dari determinan. Yang cara ketiga adalah determinan minor. Determinan minor tadi apa tadi itu? Sama aja tadi anunya bahwa determinan minornya harus positif atau non negatif untuk semi. Nah, ini determinan minor yang pertama untuk matriks ini, determinan minor yang pertama adalah 5. Dari mana 5 yang ininya? Ini. Udah determinan minor keduanya ini seluruhnya. Kamu kasih determinan saja ya. Kalau ini kan determinannya 5 juga. Ini 30 kurang 9, 21. Dapatlah determinan minornya sama-sama positif 5 dan 21. Maka dia adalah definite positif. Sama kan tadi juga ada definite positif. Jadi ada dua cara. Ini pakai cara mencari eigen. Yang satu cara mencari determinan. B-nya, B-nya begitu juga B-nya. Jawabannya ada minus, maka dia undefinite. Oh, yang ada minus berarti dia undefinite. Apalagi dua-duanya minus. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ada nol, maka dia semi definite positif. Coba perhatikan ya. Determinan minor yang mana sih Bu determinan minor? Yang ini, yang determinan minor pertama kalau dia 2 kali 2 berarti ada 2. Yang ini sama yang keseluruhan. Kalau yang berikutnya ini 3, determinan minornya yang ini sendiri, kemudian ini 2 kali 2, kemudian 3 kali 3. Ada 3 determinan minor. Determinan minor pertama 1, determinan minor kedua determinankan ini, kotak ini, dapat 0. Kemudian determinan ketiga keseluruhan, cari determinannya, tidak usah cari determinan. Jawabannya kan 1, 0, 0, berarti ada 0, berarti semi definite positif. Kemudian habis nih. Ini sudah selesai ABCD gitu. Ya ada E-nya ini. A, B, C, D. Sampai D. Ini sampai E. Nah, ini juga seandainya ini pakai, kok nggak ada di sini ya? Habis. Ini kalau umpamanya E-nya kamu cari determinannya, maka kamu bikin determinan pertama adalah 3. Kamu cari determinan kedua, berapa determinan kedua? 6, 3 minus 1 6 minus 1, kurang 2. Oh iya, determinan minor kedua. Determinan minor pertama 3. Determinan 6 minor kurang kedua 1, 4, Bu. 4. 6 Positif kurang juga. Eh, 6 tambah 6 kurang 2, Ibu. 6 kurang 2, 4. Berarti positif juga. Cari mau juga determinannya 3 kali 3. Krimer. Pakai aturan Krimer. Toh? Nanti jawabannya juga positif. Mungkin jawabannya karena dia adalah definite positif. Tiga-tiganya sebenarnya jawabannya nanti positif. Hasilnya positif. Maka jawabannya adalah definite positif.
boleh pakai cara eigen. Jadi jadi ceritanya udah diberi kami penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan matriks definite ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Udah ada? Kalau udah ada, eh kita pindah. Jam berapa nih ini? Sedikit lagi. Udah jam malam minggu ini. Malam minggu ya. Terus apa ini lagi? Oke. Ini yang berikut. Pak, Ibu cepat-cepat ya. Mengejar setoran Ibu ini, mengejar target. Biar selesai materi. Stop share ya. Oke. Kalau pertama sudah dikenalkan maka optimasi secara umum kemudian mendekati mendekati. Kemudian optimasi untuk sistem kontrol, kemudian kita juga dijelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan matriks definite positif, matriks positif, definite positif. Sekarang kita sudah masuk di linear quadratic regulator. Jadi ini sudah default ada di MATLAB sebenarnya. Jadi kalau seandainya Ibu sempat nanti memberikan tugas kedua itu adalah sebenarnya mengerjakan di MATLAB. Ini sudah default, tinggal kamu panggil LQR, masukkan angkamu, langsung keluar enter, keluar MATLAB. Tapi itu kalau di MATLAB. Tapi ini kan kita belajar teorinya ya, kita belajar teorinya. Sama juga waktu di mencari state variable feedback sudah ada apa kan namanya itu sudah ada mini MATLAB jarunya rumusnya. Tinggal kita panggil baru masukkan sistemnya matriks terutama matriks persamaan state-nya A, B, C-nya enter langsung keluar K1 K2-nya. Jadi boleh kok sampai matriks 5 yang tinggi-tinggi matriksnya toh karena MATLAB yang kecari. Kalau kita aduh setengah mati. Kalau kita mau cari matriks matriks yang tinggi dimensinya. Nggak selesai nanti 1 jam nggak selesai. Matriks 4 kali 3 kali 3 saja. Pernah saya ibu coba kasih kasih ujian matriks 3 kali 3. Mau habis waktunya baru 2 nomor dikerja pada 5 nomor saya bikin. Tidak ada yang selesai. Aduh, langsung saya tobat pakas. Karena itu tadi mencari determinannya, terus mencari FDN-nya agak lama. Oke, sekarang masuk di materi linear quadratic regulator. Nah, kita sudah masuk di materi optimasi kontrol ini. Sama juga semuanya ini eh, metode-metode optimasi pada kita terapkan untuk sistem kuadratik, desain kuadratik dan kita gunakan rumus ini J. Ini model di kuadratik tadi X transpose T Q X T ya. Cuma ada tambahan lagi UTR UT. Nanti ini apa ini nanti kita jelaskan selanjutnya. Jadi kita baca dulu linear quadratic regulator adalah atau kita sebut dengan LQR adalah suatu sistem optimasi kontrol yang meminimalkan energi. Tadi kita sudah bahas di depan ya. Yang nantinya akan berkaitan dengan cost yang dikeluarkan. Harga yang dikeluarkan. Rumus yang diberikan adalah ini, di mana Q ini yang matriks definite positif. Nah, kalau Ibu tidak jelaskan tadi matriks definite positif, kan tidak tahu. Apa tuh Bu? Nah, definite positif atau dia adalah matriks semi definite positif. Kalau memang tidak ada penjelasan, boleh kita langsung defaultkan dia menjadi suatu matriks. Q-nya kita berikan matriks identitas. Begitu pula untuk R adalah sama definite positif atau semi definite positif. Tapi untuk S1 R itu masih kita kasih skalar. Nilai R ini. Skalar artinya bukan matriks. Sebenarnya skalar itu memang matriks toh nyutai matriks 1 kali 1. Ya, angka gitu. Kalau untuk yang sistem linear, maksudnya masih linearisasikan. Untuk sistem linear.
Eh, gitu ya. Kemudian LKR berdasarkan indeks performansinya tidak lain adalah sama tadi menentukan matriks K yang kemarin kita desain controllable atau desain state variable feedback kan sama ya, yang berkaitan dengan kontrol optimal. Artinya dari nilai-nilai KK yang bisa saja sewaktu kita belajar state variable feedback yang bisa bikin variasi banyak nilai apanya namanya itu nilai eigen yang diinginkan, eh, dia akan memberikan kita langsung K gennya untuk nilai yang paling optimal. Dalam hal tujuannya adalah meminimalkan cost atau energi yang digunakan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk optimasi. Metode kedua Lyapunov dan bersama Riccati ini semua orang matematika sebenarnya. Riccati sudah orang kontrol, tapi Lyapunov ini orang matematika. Kalau kita asing dengan namanya, tapi kalau orang matematika sudah familiar dengan namanya. Untuk optimasi ya, pakai Riccati. Nanti nih Riccati juga sudah eh, ada juga di eh, tunggu, Ibu lupa ada apa enggak ya? Ada di MATLAB R kalau nggak salah sebelumnya. Masing-masing ditinjau satu-satu ya. Coba dengan optimasi dengan metode kedua Lyapunov. Metode ini penyelesaian LQR teorinya, teori penyelesaian LQR dari mana gitu. Cara untuk sistem kontrol yang sistem kontrol masalah kestabilan biasanya merupakan hal yang paling penting untuk ditentukan. Jika sistem linear dan tidak berubah terhadap waktu, tersedia banyak kriteria kestabilan, di antaranya adalah kriteria kestabilan Roth and Nyquist. Ya, kita sudah belajar ini ya. Akan tetapi, jika sistem tersebut tidak linear atau berubah terhadap waktu, maka kriteria kestabilan di atas akan tidak berlaku. Iya. Jadi, yang kalian tapi kita masih memang terbatas untuk sistem yang linear dan tidak berubah terhadap waktu. Jadi, kalau memang di Lyapunov sebenarnya lebih untuk sistem yang tidak linear. Tapi kalau sudah sistem untuk semua sistem mungkin ya, jadi dia baik linear maupun tidak linear. Jadi Lyapunov ini seorang ilmuwan yang menyelidiki masalah kestabilan sistem. Kalau untuk linear, dia gambarkan si kestabilan sistem itu dalam persamaan diferensial. Jadi ada dua metode Lyapunov. Metode pertama adalah menentukan penyelesaian persamaan diferensial non-linear. Ini susah nih. Kalau menyelesaikan persamaan diferensial baru yang non-linear. Yang selama ini yang kita belajar itu adalah penyelesaian persamaan diferensial linear. Kemudian, tapi ada caranya. Ini orang matematika mungkin tahu ya. Kita bukan orang matematika, nggak usah pelajari itu. Metode kedua tidak memerlukan penyelesaian persamaan diferensial. Dan hal ini akan cukup menguntungkan karena penyelesaian persamaan diferensial untuk yang non-linear maupun untuk sistem yang berubah terhadap waktu atau time varian akan biasanya sangat sulit, apalagi kalau dimensinya sudah semakin besar. Di samping itu, metode ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan soal-soal optimasi. Ini pengantar metode Lyapunov. Metode kedua Lyapunov, tadi metode pertama dengan penyelesaian persamaan diferensial itu berbelit susah ya, susah dijelaskan. Kalau dia pakai kedua ini katanya lebih mudah.
Yeah.